Perkenalkan, nama saya Anton Clay Aiken Wawirka dan rekan saya Aris Herfliani. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang pita larangan. Apa itu pita larangan? Pita larangan atau terlarang. Pita terlarang adalah pita energi di antara pita valensi dan pita konduksi, di mana elektron tidak diperbolehkan ada pada pita energi ini. Pita larangan adalah rentang energi yang tidak ada elektron yang dapat mengisi. Untuk elektron berpindah dari pita valensi ke pita konduksi, mereka harus mendapatkan energi yang cukup untuk melewati pita larangan. Pita larangan atau band gap. Pita larangan atau band gap merujuk pada rentang energi di antara pita valensi dan pita konduksi dalam material. Konsep ini sangat penting dalam menjelaskan sifat-sifat listrik dan optik material, terutama dalam semikonduktor dan isolator. Kemudian, dalam hubungan pita larangan dengan material elektronik, pada bahan semikonduktor memiliki pita larangan atau band gap yang cukup kecil, memungkinkan elektron untuk berpindah dari pita valensi ke pita konduksi dengan sedikit energi atau misalnya dari panas atau cahaya. Isolator di sisi lain memiliki band gap yang lebih besar sehingga sulit bagi elektron untuk bergerak. Oke, selanjutnya di sini saya sebagai rekannya Aris Herfliani akan melanjutkan materinya. Jadi karakteristik pita larangan atau pita terlarang itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu terkait lebar pita larangan dan pengaruh suhu. Jadi lebar pita larangan itu bervariasi antara material dengan pita larangan kecil itu biasanya seperti semikonduktor yang dapat menjadi konduktor pada suhu tinggi atau dengan doping. Material dengan pita larangan besar biasanya kita tahu itu isolator, sulit untuk menghantarkan listrik. Lalu kemudian itu ada pengaruh suhu. Jadi suhu dapat mempengaruhi pita larangan. Jika pada suhu yang tinggi, biasanya lebih banyak elektron dapat memperoleh energi yang cukup untuk melompat ke pita konduksi. Jadi pita larangan atau pita terlarang itu biasa juga kita bilang band gap yang sudah dijelaskan dengan rekan saya tadi. Jadi band gap adalah pita larangan yang berada di tengah-tengah pita valensi atau pita konduksi. Jadi pengaruh suhu ketika suhunya tinggi, jadi elektron bisa dapat energi yang cukup untuk melanjutkan ke pita konduksi. Lalu selanjutnya itu terkait aplikasi penerapan dari pita larangan tersendiri. Jadi pita larangan itu adalah dasar untuk memahami cara kerja perangkat semikonduktor seperti komponen dioda atau transistor. Mengubah lebar pita larangan dengan doping atau melalui teknik lainnya dapat memodifikasi sifat listrik material. Jadi doping itu sama dengan mencampur bahan-bahan tertentu untuk mendapatkan sifat yang kita inginkan. Pita larangan itu penting dalam menentukan sifat listrik material, seperti dalam pembuatan dioda, transistor, ataupun pembuatan panel surya. Untuk contoh penerapan dari pita larangan ini itu ada di seperti perangkat transistor. Jadi transistor itu berbasis semikonduktor. Eh, Seperti silikon itu memanfaatkan pita larangan untuk mengontrol aliran arus listrik.
Jadi komponen transistor ini digunakan hampir di semua perangkat elektronik yang sering kita temukan. Selanjutnya ada dioda P ke N atau N ke P. Jadi dioda akan mengalirkan arus dalam satu arah dan menggunakan perbedaan pita larangan di antara material yang satu dan yang lainnya. Jadi agar berfungsi, dioda itu terbuat dari dua material yang digabungkan atau jenis pita larangannya yang berbeda. Selanjutnya ada LED. Nah, LED itu kan memancarkan cahaya ketika elektron melompat dari pita kondisi ke pita valensi untuk melepaskan energi dalam bentuk foton. Jadi warna cahaya yang dipancarkan tergantung pada lebar pita larangan materialnya. Selanjutnya ada panel surya. Material semikonduktor dengan pita larangan seperti silikon itu digunakan untuk menyerap cahaya matahari dan mengkonversinya menjadi energi listrik. Selanjutnya ada fotodetektor atau kita tahu sensor cahaya. Sensor yang memanfaatkan pita larangan untuk mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Dan fotodetektor ini digunakan dalam berbagai aplikasi. Itu seperti kamera, fotosel atau sensor cahaya, dan sistem keamanan. Sekian saja mungkin dari materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.